warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Konsep Dasar IPA Biokimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum masuk pada materi, kalian perlu mengetahui dulu kompetensi apa yang perlu kalian capai pada materi ini. Kompetensi pada materi ini adalah mahasiswa mampu membedakan bahan-bahan alam dan buatan berupa unsur, senyawa, dan campuran. Setelah kalian memahami kompetensi tadi, kalian juga perlu mengetahui peta konsep dari materi hari ini. Yaitu, sebelum masuk pada materi utama tentang unsur, senyawa, dan campuran, kalian juga perlu memahami nanti tentang konsep dari materi, di mana dalam materi itu dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan campuran. Tunggal ini yang nanti akan kita bahas secara rinci tentang unsur, senyawa, kemudian campuran secara rinci juga akan kita bahas tentang larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kita masuk pada materi awal atau pendahuluannya. Yang pertama adalah tentang materi. Jadi sebelum membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran lebih dalam, kalian perlu memahami dulu tentang konsep materi sebagai induk dari unsur, senyawa, dan campuran. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, baik makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, ataupun makhluk tak hidup, seperti air, udara, batu, dan lain sebagainya. Ada beberapa karakteristik dari materi. Yang pertama adalah materi itu dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu, di mana bentuknya pun cenderung stabil. Kemudian untuk zat cair, bentuknya tidak tetap, bergantung pada wadahnya, dan juga memiliki volume tertentu. Nah, kemudian untuk zat gas, tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, di mana bentuknya bergantung pada ruangnya. Ya. Nah, berbicara untuk partikel, untuk poin kedua dan ketiga dapat diamati pada gambar berikut ini, di mana partikel dari zat padat itu sifatnya rapat. Ya, jarak antar partikelnya sangat rapat, kemudian partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Jika dibandingkan dengan zat cair, nah dapat dilihat perbedaannya bahwa pada zat cair jarak antar partikelnya agak renggang dan partikelnya dapat bergerak bebas. Begitu dengan zat gas, bahwa jarak antar partikelnya sangat renggang dan partikelnya bergerak sangat cepat, lebih cepat daripada zat cair. Karakteristik dari materi selanjutnya adalah memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah merupakan sifat yang dapat diamati oleh mata. Jadi tidak perlu dilakukan dalam konteks laboratorium, dapat diamati secara langsung oleh mata. Nah, sifat-sifat fisika yang dimiliki oleh materi adalah misalnya warna, kemudian titik didih, titik beku, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia ini adalah sifat yang tidak dapat diamati oleh mata langsung, tapi melalui proses laboratorium, melalui dan menggunakan alat-alat tertentu. Yang pertama adalah kereaktifan, kemudian rumus kimia, bentuk molekul, dan susunan ikatan. Karakteristik selanjutnya dari materi adalah dapat mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya di sini adalah air. Air dapat berwujud padat maupun gas. Jadi wujudnya berubah, tetapi materi utamanya adalah air. Jadi tidak menghasilkan zat baru selain air. Nah, bandingkan dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia ini merupakan perubahan materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Contohnya adalah ketika gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air. Nah, di mana di sini adalah perubahan materinya membentuk zat baru. Zat barunya adalah apa? H2O. H2O merupakan perubahan materi dari gas H2 dan gas oksigen. Nah, jika kalian sudah memahami konsep utama karakteristik dari materi, kita mulai masuk pada unsur, di mana unsur merupakan bagian dari materi. Nah, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi unsur ini merupakan zat yang terkecil. Di alam teridentifikasi sebanyak 118 unsur, di mana sebagian besar unsur terbentuk secara alami dan sebagian kecilnya melalui
proses sintesis atau proses sintetis buatan dari reaksi nuklir. Nah, kalau kita berbicara reaksi nuklir itu kan atom-atom dalam unsur ditembakkan oleh sinar-sinar tertentu, misalnya sinar alfa, beta, gamma. Nah, sinar yang masuk pada atom tersebut dapat memecah atom sehingga terbentuk unsur baru, seperti itu. Nah, dengan banyaknya unsur yang ditemukan di alam, unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dalam sistem periodik unsur. Nah, kalau sistem periodik unsur ini sepertinya juga pernah kalian pelajari ketika SMA ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari sistem periodik unsur. Untuk konsep sistem periodik unsur ini yang perlu kalian pahami, yang pertama adalah golongan, kemudian yang kedua adalah periode, di mana golongan itu terletak pada kolom vertikal. Contohnya di sini. Ada alkali, logam alkali berada pada satu golongan. Begitu juga dengan gas mulia berada di golongan 8A. Kolom vertikal. Kemudian yang kedua adalah periode. Nah, periode ini terletaknya pada sistem periodik unsur ini adalah pada kolom horizontalnya. Contohnya di sini adalah H berada pada periode 1, satu periode dengan He atau helium. Begitu pula pada periode kedua, di sini ada Li, Be, Bc, No, F, dan Ne. Ini berada periode kedua. Begitu seterusnya. Dan pada sistem periodik unsur ini kita kenal juga dengan ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama adalah golongan yang dengan ini menggunakan golongan dengan huruf A. 1A, 2A sampai dengan 8A. Kemudian untuk golongan transisi itu dimulai dari 1B sampai dengan 8B. Masih berbicara tentang sistem periodik unsur tetapi dengan model yang berbeda. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang macam-macam dari unsur atau jenis-jenis dari unsur. Yang pertama adalah unsur logam, di mana logam ini sifatnya mengkilap ya. Secara fisik kita dapat melihat logam ini mengkilap dan sifatnya konduktor sebagai penghantar listrik yang baik. Dan logam ini di alam biasanya berbentuk padatan, tapi ada satu logam yang berbentuk cair yaitu raksa atau dengan simbol kimianya adalah Hg. Nah, yang kedua adalah non-logam. Non-logam ini sifatnya adalah isolator dan secara fisik bentuknya tidak mengkilap seperti pada logam. Dan yang ketiga adalah metaloid. Nah, metaloid ini berada di antara sifat logam maupun non-logam. Oleh karena itu, kemampuannya dalam menghantarkan listrik adalah semikonduktor, yaitu dapat menghantarkan listrik tapi tidak sebaik konduktor dan tidak seburuk isolator. Nah, di mana saja unsur-unsur yang termasuk golongan logam, non-logam maupun metaloid. Di sini kalian bisa melihat pada warna biru tua ini merupakan logam. Semua warna biru tua ini adalah termasuk unsur logam. Nah, yang biru tua, biru lebih tua ini merupakan golongan logam di golongan utama tadi ya, golongan A. Kemudian untuk yang biru lebih muda lagi adalah logam pada golongan transisi. Nah, untuk non logam kalian bisa lihat di sini yang berwarna kuning. Ada H, Cn dan seterusnya di sini. Yang terletak pada golongan utama. Kemudian untuk metaloid, nah kalian bisa melihat pada warna hijau. Nah, kalian sudah memahami jenis-jenis unsur dari unsur logam, kemudian non-logam, maupun unsur metaloid. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, unsur-unsur tersebut bisa juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama contohnya adalah ini, sifatnya mengkilap. Ya, berarti termasuk unsur logam, yaitu ini adalah emas. Simbol kimianya adalah Au. Nama internasionalnya adalah aurum, oleh karenanya simbolnya adalah Au. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah ini adalah belerang yang biasa di pegunungan-pegunungan ya. Simbolnya adalah S. Nah, nama internasionalnya adalah sulfur. Jadi simbolnya adalah S. Nah, kemudian ini ya yang biasa kalian gunakan ketika luka ringan ya misalnya lecet gitu. Nah, ini
Unsur apa yang digunakan? Iodin. Nah, I terletak pada golongan 7A atau halogen. Nah, selanjutnya contohnya pada pasta gigi. Nah, kalau kalian bisa melihat iklan ya di TV bahwa pasta gigi mengandung fluoride. Nah, berarti unsur yang terkandung pada pasta gigi adalah fluor. Fluor ini juga berada di golongan yang sama dengan iodin. Nah, selanjutnya adalah ini, desinfektan yang akhir-akhir ini sering banyak digunakan ya untuk mencegah COVID. Unsur utama dari desinfektan ini adalah klorin, klor. Di mana 3, iodin, fluor, dan klorin ini berada pada golongan yang sama, yaitu golongan halogen. Nah, ini sering ya kalian juga miliki, biasanya untuk melindungi HP kalian agar tidak mudah retak seperti itu. Nah, ini adalah silikon. Ya, tadi salah satu contoh dari unsur metaloid. Nah, ini ada kabel gulungan tembaga. Simbolnya adalah Cu. Mengapa Cu? Nama internasional dari tembaga adalah Cooper. COOPER. Tapi simbolnya adalah Cu. Bukan CO ya, karena CO itu nanti adalah kobalt. Yang terakhir adalah seng. Nah, seng ini biasa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk atap rumah ya, atau atap bangunan. Baik, materi dari unsur sudah selesai. Silahkan untuk mengetahui pemahaman kalian tentang unsur, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini.